Sahabat tani, ini adalah arang. Dan arang ini adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari suatu material organik. Dan arang ini ketika kita aktifkan bakalan jadi bahan organik yang luar biasa, terutama buat suburkan tanah pertanian. Mantap kan? Dan di dalam proses aktivasi tersebut, kita membutuhkan jenis bahan yang dapat berperan dalam percepatan reaksinya. Dan di dalam video kali ini, kita bahas 5 bahan yang dapat mempercepat dari reaksi tersebut. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis karena insya Allah pasti bakalan sangat bermanfaat. Dan kita mulai setelah intro berikut ini. BIM! Dan sebelum kita mulai, boleh dong saya minta Anda untuk klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, arang adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari suatu material organik. Dan kualitas arang bakalan jauh lebih maksimal ketika kita lakukan proses aktivasi. Dan perbedaan antara arang biasa dengan arang yang sudah dilakukan proses aktivasi yaitu pada porositas, diameter, dan juga banyaknya pori dari karbon aktif tersebut. Dimana semakin baik kualitasnya maka semakin banyak pula nutrisi yang bisa dia simpan. Kemudian semakin banyak juga air yang bisa terserap dan juga semakin banyak pula mikroorganisme yang memiliki tempat hidup yang nyaman. Menurut jurnal berjudul Production Process of Large Pore Size Activated Carbon Using Sodium Chloride as an Activator, ada 5 variasi bahan umum yang digunakan pada proses percepatan aktivasi karbon. Dan 5 bahan tersebut yaitu pertama H3PO4, kemudian kedua yaitu KOH, ketiga yaitu NaOH, keempat yaitu ZnCl2, dan juga kelima adalah K2CO3. Dan mari kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu H3PO4. Nah, kayak gini bentuknya ya sahabat tani. Nah, bentuknya cairan loh. Dan H3PO4 sendiri merupakan rumus kimia dari asam fosfat, di mana senyawa ini memiliki 3 unsur yaitu P atau fosfor, O atau oksigen, dan juga H atau hidrogen. Dan asam fosfat sendiri termasuk senyawa asam lemah yang biasa saya pakai loh ya sahabat tani buat menurunkan pH dari suatu larutan. Dan terkait dengan penurunan pH larutan, nah siapa di sini yang pernah gonta-ganti pestisida gara-gara targetnya tuh nggak mati-mati? Ada? Nah, mari saya bacakan ya sahabat tani apa kata teman kita yang satu ini. Hamamu kebal, resisten, pakai ini pakai itu nggak mempan. Hah, lemah sekali. Udah saya buktikan, spray kabut insek lambda sihalotrin atau abamectin dosis terendah 1 ml per 1 liter air dengan pH larutan 5, bahkan sampai 3 hari pasca spray, saya lihat ada serangga yang baru nempel di daun langsung celeng dan gak lama mati. Nah, mantap kan? Dan buat menurunkan pH larutan tersebut, kita membutuhkan suatu larutan namanya adalah pH daun gitu ya sahabat tani. Dan pH daun sendiri itu bahan bakunya adalah asam fosfat. Dan buat sahabat tani yang kepengen lebih detail lagi soal pengaruh pH pada kekuatan dari pestisida, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Nah, kembali lagi pada konteks aktivasi karbon. Menurut jurnal berjudul Asam Fosfat sebagai Aktivator Karbon Aktif Tempurung Buah Nipah, ternyata hasil karakterisasi karbon aktif tempurung buah nipah dengan asam fosfat hasilnya memenuhi SNI nomor 0637301995 tentang standar arang aktif teknis. Nah, berarti asam fosfat bisa lo dijadikan alternatif yang baik dalam proses aktivasi karbon. Dan buat yang pengen tahu lebih detailnya lagi, maka silakan download link jurnal penelitiannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini gitu ya sahabat tani, oke?
Lanjut pada bahan yang kedua yaitu KOH atau koh. Bahan yang satu ini sudah sering banget dibahas di channel ini ya sahabat tani, dan salah satunya pada video yang ini. Nah, perhatikan baik-baik loh ya sahabat tani. Nah, ini adalah cairan yang disemprotkan tanpa menggunakan perekat organik. Dan ini menggunakan perekat organik. Nah, bedakan menempelnya pada daun. Dan dalam pembuatan perekat organik ala Jadam ini ya sahabat tani wajib menggunakan KOH atau koh ya sahabat tani, yang merupakan rumus kimia dari kalium hidroksida, di mana kalium hidroksida merupakan basa kuat yang umum digunakan sebagai bahan buat menaikkan pH larutan. Dan ternyata selain bermanfaat sebagai penaik pH juga, kalium hidroksida bisa loh ya sahabat tani digunakan sebagai bahan dalam proses aktivasi karbon. Karena sudah diteliti ya sahabat tani oleh Rohmah dalam jurnalnya berjudul Pengaruh Waktu Karbonisasi pada Pembuatan Karbon Aktif Berbahan Baku Sekam Padi dengan Aktivator KOH. Nah, jadi silakan ya sahabat tani kalau Anda mau pakai KOH, dan buat Anda yang mau baca-baca juga lebih detailnya tentang jurnalnya, maka link downloadnya saya taruhkan juga pada kolom deskripsi video ini gitu ya sahabat tani, silakan download. Kemudian kita lanjut pada bahan yang nomor 3 dalam proses aktivasi karbon, yaitu adalah NaOH. Dan NaOH sendiri merupakan rumus kimia dari sodium hidroksida. Kembali lagi ya sahabat tani pada pembuatan perekat organik ala Jadam, di mana bahannya itu wajib menggunakan koh atau KOH. Tetapi pernah loh ya sahabat tani kejadian ada yang bikin gitu kan, bukannya jadi larutan encer malah jadi beku mengeras gitu ya sahabat tani. Dan setelah saya tanya-tanya beliau, ternyata yang dibeli itu ternyata bukan KOH gitu ya sahabat tani, tapi NaOH loh. Dan secara bentuk memang mirip-mirip ya sahabat tani antara KOH dengan NaOH. Tetapi dalam kebutuhan industri itu beda fungsi loh ya sahabat tani, di mana KOH atau koh biasa digunakan dalam industri pembuatan sabun cair, sedangkan NaOH digunakan buat industri sabun batangan. Nah, selain manfaat yang luar biasa dari NaOH tersebut, ternyata NaOH juga bisa lo jadikan bahan yang sangat-sangat baik dalam proses aktivasi karbon. Karena menurut Ganing pada jurnalnya berjudul Pengaruh Konsentrasi Aktivator NaOH pada arang aktif tongkol jagung terhadap adsorpsi ion Pb2+, konsentrasi NaOH 1,75% dapat menyerap ion Pb2+ sebesar 0,5491 mg per gram. Mantap kan ya sahabat tani? Artinya siapa tahu Anda mau pakai NaOH loh ya sahabat tani dalam proses aktivasi karbonnya, itu juga boleh gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang juga kepengen baca-baca detail tentang jurnal penelitiannya, maka silakan download ya sahabat tani. Link jurnalnya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya bahan yang nomor 4 yaitu ZnCl2. Dan ZnCl2 sendiri merupakan rumus kimia dari seng klorida. Dan secara pemanfaatannya, seng klorida merupakan katalis pada beberapa reaksi kimia dan juga dipakai dalam pembuatan karbon aktif. Dan menurut Gani dalam jurnalnya berjudul Pembuatan Karbon Aktif dari Ampas Sagu menggunakan aktivator ZnCl2, penggunaan seng klorida berkonsentrasi 15-20% menghasilkan mikropori sangat-sangat kecil loh ya sahabat tani, yaitu 2 mikrometer dan juga 1,5 mikrometer. Dan mikropori pada karbon aktif itu pada dasarnya adalah rumah yang nyaman bagi mikroorganisme di dalam tanah. Artinya silakan ya sahabat tani kalau Anda juga mau pakai ZnCl2, maka buat Anda juga yang mau baca-baca lebih detailnya lagi, maka jurnalnya juga saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini, silakan download gitu ya sahabat tani, oke? Dan bahan yang kelima yang bisa jadi alternatif juga dalam percepatan reaksi karbon aktif yaitu K2CO3. Dan K2CO3 sendiri merupakan rumus kimia dari kalium karbonat.
Kalium karbonat terdiri dari dua loh ya sahabat tani, yaitu kalium dan juga ion karbonat dan memiliki pH yang basa. Dan menurut Komarayati dalam jurnalnya berjudul Pembuatan Arang Aktif dari Biomasa Hutan, arang aktif tempurung biji kemiri dengan perlakuan perendaman dalam larutan K2CO3 memenuhi standar industri Indonesia. Dan bahkan dengan konsentrasi 5% aja sudah efektif loh ya sahabat tani dalam proses aktivasi arang aktif biomasa hutan. Keren kan ya sahabat tani? Dan siapa tahu juga di antara Anda ada yang mau mendalami soal K2CO3 ini dalam pembuatan karbon aktif, maka link jurnalnya juga saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini. Silakan download gitu ya sahabat tani, oke? Lalu kita kembali lagi ya sahabat tani pada jurnal berjudul Production Process of Large Pore Size Activated Carbon Using Sodium Chloride as an Activator, maka ada satu alternatif yang mudah banget gitu ya sahabat tani dan bisa kita dapatkan di sekitar kita, yaitu apa? NaCl gitu ya sahabat tani. Apa itu NaCl? Sodium klorida gitu ya sahabat tani. Ayo apa? Garam ya sahabat tani, mudah kan buat didapetin? Dan dalam hal ini ya sahabat tani, garamnya itu mesti pakai yang non-yodium gitu ya sahabat tani. Dan kesimpulan dari jurnal tentang NaCl pada proses aktivasi karbon ini, NaCl dapat digunakan sebagai alternatif dalam proses aktivasi karbon karena menghasilkan banyak pori-pori pada permukaan karbon tersebut. Artinya silakan juga loh ya sahabat tani, siapa tahu Anda mau pakai NaCl itu juga boleh gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah setelah ini gitu ya sahabat tani, kita bakal praktekkan langsung bagaimana proses aktivasi karbonnya dari awal sampai dengan aktif gitu ya sahabat tani. Nah, ini adalah sumber karbonnya, udah diangkut 30 karung gitu ya sahabat tani buat kita aktifin. Mantap. Nah, jadi pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini, oke? Dan di samping sini ya sahabat tani, ada dua video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah bakal semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.